Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat bilangan bulat. Pelajaran kali ini sebetulnya sudah di kelas sebelumnya. Kalian telah pelajari waktu di kelas 4 dan kelas 5. Kita ulangi lagi tentang sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan bulat. Tentu saja kalian harus mengingat ada berbagai macam sifat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Komutatif ini ada 2 jenis. Yang pertama, ada sifat komutatif pada penjumlahan, di mana rumusnya adalah seperti berikut. A tambah B sama dengan B tambah A. Tolong perhatikan, di sini Bu Santi sengaja ada 2 warna, yaitu warna hitam untuk ruas kiri dan warna merah untuk ruas kanan. Artinya, jika kedua ruas ini kita operasikan, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Tolong perhatikan rumus komutatif penjumlahannya. Oke, paham? Lihat rumusnya. Kita akan ke contoh 1 biar lebih paham. Di sini A-nya adalah 6, B-nya adalah 8. 6 tambah 8 sama dengan 8 tambah 6. Coba kalian hitung kedua ruas ini. Apakah benar hasilnya sama? Oke. Berapa 6 tambah 8-nya sudah? Dan 8 tambah 6-nya? Oke, hebat. Kedua ruas menghasilkan sama, yaitu 14. Berarti berlaku sifat komutatif penjumlahan. Ada contoh kedua biar lebih paham. Di sini A-nya adalah 3, B-nya negatif 5. Maka 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 5 tambah 3. Menyelesaikan soal ini seperti pada pembelajaran sebelumnya. Penjumlahan bilangan bulat beda tanda. Ada 2 aturan. Yang pertama, lihat angka yang paling besar. Kemudian tandanya apa? Di sini yang paling besar adalah 5. Tandanya negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. Negatif berapa? Selisihkan, artinya besar kurangi kecil. Berarti 5 kurangi 3. Hasilnya adalah 2. Berarti 3 tambah negatif 5 sama dengan berapa barusan hasilnya? Oke, benar. Negatif 2. Sama juga yang ruas sebelah kanan adalah negatif 2. Oke, pahami untuk komutatif penjumlahan. Selain komutatif penjumlahan, ada juga komutatif perkalian. Yang ini rumusnya adalah beda dengan yang di atas. Kita tinggal dirubah saja operasi hitungnya. Maka rumusnya seperti ini. A kali B sama dengan B kali A. Ini adalah contoh yang pertama. A-nya 2, B-nya 6. Berarti 2 kali 6 akan sama 6 kali 2. Coba hitung, benarkah kedua ruas sama hasilnya? Oke, hebat. Dua-duanya sama ternyata. Hasilnya adalah 12. Ini contoh yang kedua. A-nya negatif 5, B-nya 4. Berarti negatif 5 kali 4 akan sama dengan 4
kali negatif 5. Perhatikan kedua ruas. Ini perkalian beda tanda. Maka hasilnya nanti negatif. Negatif berapa? 5 kali 4-nya berapa? 4 kali 5-nya berapa? Oke, kedua-duanya adalah negatif 20. Maka berlaku komutatif perkalian. Oke, sebelum ke sifat selanjutnya, perhatikan sifat yang pertama ini. Sifat yang untuk penjumlahan dan perkalian. Selain komutatif, ada juga sifat asosiatif atau pengelompokan. Asosiatif juga berlaku pada penjumlahan. Rumusnya adalah seperti berikut. A tambah, di sini tanda kurung berarti kelompok. B tambah C, yang pertama itu dikelompokkan, sama dengan A tambah B tambah C. Perhatikan ruas kiri warna hitam, ruas kanan warna merah. Perhatikan yang dikelompokkan. Oke, ini ada contoh yang pertama. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 6. Maka 2 tambah kurung buka 7 tambah 6 kurung tutup sama dengan 2, di sini dikelompokkan 2 tambah 7 tambah 6. Tentu saja di sini yang dikerjakan kita pasti yang istimewa, yaitu kurung terlebih dahulu. 2 tambah 13 sama dengan 9 tambah 6. Coba hitung kedua ruas. Apakah menghasilkan yang sama? 2 tambah 13 adalah 15. 9 tambah 6 juga adalah 15. Berarti berlaku asosiatif penjumlahan. Contoh yang kedua. Di sini A-nya adalah 4, B-nya negatif 5, C-nya 3. Maka 4 tambah dalam kurung negatif 5 tambah 3 sama dengan kurung buka 4 tambah negatif 5 tambah 3. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ingat, di sini di dalam kurungnya ada yang beda tanda. Penjumlahan bilangan negatif yang beda tanda. Oke, dua aturan berlaku. Berarti 4 tambah negatif 2 sama dengan negatif 1 tambah 3. Oke, di sini kedua ruas sama. Ikuti dua aturan. Cari angka yang besar. Tandanya apa? Berarti di sini ada besarnya yang 4 ruas kiri. Yang ruas kanan adalah 3. Tandanya positif. Lalu selisihkan. Oke, hasilnya sama-sama menghasilkan positif 2. Perhatikan untuk sifat asosiatif penjumlahan. Selain sifat asosiatif penjumlahan, tentu saja ada yang kedua, yaitu sifat asosiatif pada perkalian. Kita tinggal merubah operasi hitungnya saja. Rumusnya adalah seperti berikut. A kali dalam kurung B kali C tutup kurung sama dengan A kali B kali C. Di sini udah ada contohnya. A-nya negatif 6, B-nya 5, C-nya 4. Berarti negatif 6 kali dalam kurung 5 kali 4 tutup kurung akan sama dengan kurung buka negatif 6 kali 5 kali 4. Oke, seperti biasa kurung istimewa. Kerjakan terlebih dahulu. Berarti negatif 6 kali 20 sama dengan negatif 30 kali 4. Perkalian beda tanda, hasilnya negatif. Negatif berapa? 6 kali 20-nya berapa? 30 kali 4-nya berapa?
Coba hitung. Oke, hebat. Kedua-duanya adalah negatif 120. Berarti berlaku asosiatif perkalian. Perhatikan untuk sifat yang kedua ini. Berarti sama dengan komutatif, hanya berlaku terhadap penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, kalau dalam distributif itu berlaku sifat terhadap penjumlahan. Rumusnya seperti ini. A kali dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan. A-nya itu milik B dan C. Tolong perhatikan. Dalam kurung A kali B tambah A kali C. Lihat ruas kiri warna hitam, ruas kanan warna merah. Perhatikan dulu rumusnya, pahami. Oke, biar lebih paham, kita nanti ada contohnya seperti ini. 10 sebagai A, 5B, 9C. 10 kali dalam kurung 5 tambah 9, tutup kurung, akan sama dengan 10 kali 5, kelompok yang pertama, tambah 10 kali 3, kelompok yang kedua. Seperti biasa, ada tanda kurung, berarti itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 10 kali 5 tambah 9, 14 sama dengan 10 kali 5, 50 tambah 10 kali 9, 90. 10 kali 14-nya adalah berapa? Coba hitung 10 kali 14-nya. Oke, 140. Begitu pula 50 tambah 90 adalah 140. Oke, selain pada penjumlahan, distributif juga terhadap pengurangan. Nah, ini yang berbeda. Kalau tadi selalu yang kedua adalah perkalian, ini pengurangan. Rumusnya seperti ini. A kali B kurang C akan sama dengan A kali B kurang A kali C. Oke, pahami rumusnya. Ada yang membedakan itu cuma operasi tambah dan kurangnya saja. Perhatikan yang atas dengan yang bawah. Oke, biar lebih paham, kita ada contohnya. Biar lebih paham seperti ini. A-nya 15, B-nya negatif 3, C-nya negatif 2. 15 kali dalam kurung negatif 3 kurang 2 sama dengan 15 kali negatif 3 kurang 15 kali 2. Seperti biasa, kurung istimewa. Maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 15 kali negatif 3 kurang 2 artinya kamu memiliki hutang 3, ngutang lagi 2. Nah, bertambah tidak hutangnya? Oke, tentu saja bertambah. Bertambahnya adalah bertambah 5. Berarti 15 kali negatif 5 sama dengan 15 kali negatif 3-nya negatif 45 kurang 15 kali 2-nya 30. Coba hitung. Lihat. 15 kali negatif 5 berarti perkalian beda tanda. Nanti hasilnya seperti apa? Negatif. Yang kanan juga coba kalian hitung. Negatif 45 kurangi 30-nya adalah oke. Kedua ruas menghasilkan negatif 75. Oke, pahami kedua sifat distributif ini ada pada penjumlahan dan
pengurangan. Hati-hati. Kalau komutatif dan asosiatif itu penjumlahan dan perkalian. Kalau distributif penjumlahan dan pengurangan. Ini adalah sifat yang terakhir. Unsur identitas atau elemen netral. Ada yang harus diperhatikan untuk unsur identitas ini. Semua bilangan apabila dioperasikan dengan unsur identitas, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini berlaku pada penjumlahan. Tentu saja ada unsur identitas untuk penjumlahan. Unsur identitasnya adalah berupa apa? Apakah kalian ada yang ingat? Nah, unsur identitasnya adalah 0. Contohnya seperti ini, lebih paham. Negatif 25 tambah 0 sama dengan negatif 25. Tolong perhatikan seperti yang di atas. Semua bilangan apabila dioperasikan dengan unsur identitas, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti bilangan di sini adalah negatif 25. Identitasnya adalah 0, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendirinya adalah negatif 25. Coba Bu Santi tanya, 5 tambah 0 berapa? Oke, hebat. 5. Selain pada penjumlahan, nanti juga unsur identitas ada atau berlaku pada apa? Ada yang masih ingat? Selain penjumlahan? Oke, selain pada penjumlahan juga berlaku pada perkalian. Tentu saja unsur identitas pada perkalian itu beda. Unsur identitas pada perkalian adalah 1. Nah, ini ya, ingat. Contohnya seperti ini. 35 kali 1 sama dengan 35. Kalau Bu Santi coba 1000 kali 1 berapa? Oke, hebat. 1000 juga. Jadi tolong perhatikan untuk unsur identitas. Ini ada 2. Pada penjumlahan kalau unsur identitasnya 0, kalau pada perkalian adalah 1. Oke, siapkan buku latihannya. Setelah melihat video ini, maka kalian juga selesai mengerjakan latihannya. Sekarang kalian tuliskan soalnya. Lalu langsung jawab. Karena Bu Santi akan memberikan waktu untuk mengerjakan. Soal pertama seperti ini. Tulis soalnya. Lalu langsung jawab. Bu Santi beri waktu. Silahkan untuk mengerjakan. Oke, bisa? Paham? Jangan lupa tulis soal, lalu jawab. Masih ada waktu, silakan kerjakan. Silakan periksa kembali. Oke, habis waktunya. Soal kedua seperti ini. Tulis soal, lalu jawab.
Ini lebih mudah. Diingat-ingat lagi. Ada sifat apa ya? Tadi sudah ada. Kalau seperti ini termasuk sifat apa? Oke. Masih ada waktu. Silakan kerjakan dengan teliti. Maaf. Kita ke soal ketiga. Ada seperti ini. 33 tambah N kali 15 sama dengan 33 kali 15 tambah negatif 80 kali 15. Maka nilai N adalah, kalian di sini tidak perlu menghitung, tapi menentukan saja N itu berapa. Oke, mudah. Maka waktunya cepat. Kita ke nomor 4. Ini lebih mudah, makanya waktunya nanti sebentar. Tolong tulis soal, langsung isi. Oke, gampang kan? Kita ke nomor 5. Nah, di sini tidak ada dalam materi operasi hitung, tapi ada dalam bilangan bulat. Bilangan bulat negatif yang terletak antara negatif 5 dan negatif 1 adalah bilangannya berapa saja, tuliskan. Ada bilangan apa saja. Oke, habis waktunya. Teman-temannya, pertemuan kali ini sudah beres. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Banyak-banyaklah latihan. Assalamualaikum.